Ada satu Gus yang dulu pernah kejebak jadi asisten pribadinya. Dia akhirnya mengundurkan diri setelah tahu aslinya. Gus yang pernah jadi asistennya ini seorang hafid. Pernah bilang mau dibunuh oleh pembunuh bayaran suruhan kalau sampai membongkar kartunya. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Al-Waha. Dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk menuju kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Mohon doa restu. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Salurkan donasi Anda ke rekening Bank BRI 606310546475535 atas nama PPTQ Al-Waha. Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan rezeki Anda. Sahabat TV Al-Waha, Gus Miftah, seorang penceramah terkenal yang sekarang sudah diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo sebagai asisten kepresidenan dalam bidang toleransi dan kerukunan agama, ternyata telah membuat heboh jagat maya Indonesia. Bukan hanya membuat heboh, tetapi juga membuat coreng hitam di wajah bangsa Indonesia. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh dia telah membuat dunia ini bergetar, bergoncang dengan kelakuan dia yang merendahkan seorang pedagang es teh yang asongan di tengah-tengah pengunjungnya, sahabat TV Al-Waha. Bahkan peristiwa ini sampai membuat heboh istana dan lebih-lebih membuat heboh istana kerajaan lain, yaitu kerajaan Malaysia, di mana Perdana Menteri Anwar Ibrahim sampai mengatakan bahwa itu adalah bentuk keangkuhan seorang agamawan, sahabat TV Al-Waha. Di sisi lain, ada juga di kalangan para pemain sepak bola dunia yang membuat kalimat mengangkat trofi juara dan mengangkat es teh sama mulianya. Ini merupakan sindiran yang keras dan corengan hitam di wajah Indonesia di mata dunia, sahabat TV Al-Waha. Nah, sahabat TV Al-Waha, ternyata ketika Gus Miftah viral dengan adegan mengatakan seorang penjual es teh goblok itu tadi, meskipun dia mengatakannya mungkin dengan tujuan sebagai humor untuk membuat orang lain tertawa, ternyata sebelum itu di tempat yang sama, pada kesempatan yang sama, dia telah melecehkan seorang santri yang menyuguhkan kopi buat dirinya dan menyamakannya dengan hewan yang najis, dengan kalimat yang juga sudah viral di media sosial, di mana ketika santri itu menyuguhkan kopi di hadapannya dan saling bersalaman kepada Gus Miftah mengatakan minta pasir untuk mandi 7 kali karena telah bersentuhan dengan orang yang tidak jelas. Bukankah ini dia telah menyamakan santri tersebut sebagai hewan yang najis, sahabat TV Al-Waha? Nah, sahabat TV Al-Waha, ketika saya sedang membaca atau meneliti berbagai macam berita terkait dengan kelakuan Gus Miftah selaku orang kepercayaan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengangkat dia sebagai utusan khusus bidang keagamaan, kerukunan dan toleransi beragama, ternyata saya membaca juga sebuah obrolan di grup WhatsApp sahabat TV Al-Waha. Dan obrolan tersebut jujur membuat saya tersentak, karena isi dari obrolan itu yang saya ada di dalam grup tersebut merupakan sebuah rahasia besar yang mungkin tidak banyak orang mengetahui. Di dalam grup tersebut ada orang yang memiliki teman yang ternyata temannya itu pernah menjadi asistennya Gus Miftah, dan kemudian dia mengundurkan diri akibat dia mengetahui latar belakang Gus Miftah. Dan setelah dia mengundurkan diri, si asisten ini justru diancam akan dibunuh oleh pembunuh bayaran, sahabat TV Al-Waha. Nah, bagaimana obrolannya di grup WhatsApp tersebut? Ini dia, sahabat TV Al-Waha.
Ada satu Gus yang dulu pernah kejebak jadi asisten pribadinya. Dia akhirnya mengundurkan diri setelah tahu aslinya. Gus yang pernah jadi asistennya ini seorang hafid. Pernah bilang mau dibunuh oleh pembunuh bayaran suruhan kalau sampai membongkar kartunya. Intinya banyak orang yang tertipu dengan penampilan dan popularitasnya. Nah itu dia, sebenarnya kasus profilnya mirip-mirip Samsudin dan Nursuki, hanya beda. Kita bisa membedakan mana penceramah, mana bakul jamu, mana pendakwah, mana komedian. That is the problem. Mohon maaf saya tutupi semuanya. Dan ada yang lebih parah lagi nih. Miftah Jarene pernah main sama karyawan Bank BCA di Purwokerto juga loh. Entah casnya atau tellernya, bangsat tenan. Sahabat TV Al-Waha, informasi tadi tentang obrolan di grup WhatsApp yang saya ikuti, saya tidak mengatakan bahwa itu informasi valid dan ini boleh dikatakan sebagai isu saja, tetapi yang menyebutkan bahwa dia memiliki teman yang hafid dan pernah menjadi asisten Gus Miftah namun mengundurkan diri setelah mengetahui kartunya, dan setelah dia mengundurkan diri kemudian ada ancaman mau dibunuh oleh pembunuh bayaran. Nah sahabat TV Al-Waha, mungkin ini bisa dikatakan membuka aib orang lain, membuka aib Gus Miftah, tetapi hal ini bukan hanya sekedar membuka aib Gus Miftah, tapi ada sesuatu hal lain yang ingin kita sampaikan, di mana kita sebagai umat, sebagai orang yang senantiasa mengharapkan pencerahan, nasihat, ilmu dari para ulama, kita wajib memilah dan memahami siapa sebenarnya yang sedang kita ikuti. Jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal, oleh orang-orang yang ternyata justru hanya membuat kamuflase, membuat sebuah pencitraan bahwa dirinya adalah seorang ulama, termasuk seperti bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah SAW. Hanya melihat kita hanya melihat penampilan fisiknya saja, pandai berceramah, pandai berorasi dengan banyak referensi dari berbagai macam ayat, hadis dan lain sebagainya, dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa-bahasa yang mungkin menyejukkan hati, membuat kita semuanya, tetapi ternyata di belakangnya justru apa yang dilakukannya jauh panggang daripada apa yang disampaikannya kepada umat. Sahabat TV Al-Waha, ini sebuah pelajaran bagi kita semuanya, baik bagi para penceramah ataupun para pendengarnya seperti kita, sahabat TV Al-Waha. Nah, mohon maaf apabila ini dianggap sebagai sebuah membuka aib, tetapi tujuannya bukan mau menjelekkan Gus Miftah, tetapi kita wajib juga memahami siapa sebenarnya yang harus kita ikuti. Siapa ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah seseorang, misalkan dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah atau mengaku Gus, mengaku Buya dan lain sebagainya, kita juga perlu memahami agar ketika kita menerima ceramah-ceramah mereka tidak menjadikan kita buta dan taklidnya taklid buta mata hati kita. Kemudian kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh si orang yang memberikan ceramah tersebut. Kita bisa saja menyebutnya kata-kata umpatan, hinaan, goblok meskipun diucapkan dengan bahasa humor, tetapi toh kata goblok itu adalah sebuah doa. Kullu kalamin ad-du'a, atau ada kalimat qaul yang menyebutkan al-musibatu muwakilu bil mantik. Bahkan Ki Haji Halwani menyebutkan ada seorang kiai yang membuat nama pondoknya dengan nama Ora Aji. Jadi Ora Aji temenan, Ora Aji itu tidak berharga. Jadi tidak berharga sekalian. Bukankah apa yang disebutkan oleh Gus Miftah dengan membuat pondok pesantren Ora Aji itu telah mengenai dirinya? Orang Jawa punya pepatah, mandi guneme dewe, manjur ucapannya sendiri. Beliau Gus Miftah membuat pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Ora Aji. Ternyata apa yang dia buat telah menimpa kepada dirinya. Hari ini Gus Miftah yang seorang penceramah besar, seorang dai terkenal, seorang utusan kepresidenan, hari ini menjadi sosok yang tidak berharga
di mata umat sahabat TV Al-Waha. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata meskipun tujuannya itu untuk humor dengan temannya, tetapi kalimat-kalimatnya perlu kita pilah bagaimana diksi kalimat itu, apakah menyinggung atau tidak ketika kita gunakan untuk humor. Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, guru bangsa kita, beliau adalah orang yang senantiasa dalam setiap ceramahnya, baik beliau sebagai seorang mubaligh, seorang penceramah, ataupun sebagai seorang presiden, beliau selalu membuat orang lain tertawa dengan jok-joknya yang segar. Tetapi kita tidak pernah melihat satu kali pun ketika Gus Dur membuat lelucon, cerita lucu, ada orang yang tersinggung dengan cerita-cerita humor yang dibawakan oleh Gus Dur. Sahabat TV Al-Waha, kenapa demikian? Karena Gus Dur ketika membuat ceramah-ceramah yang lucu, itu beliau tidak merendahkan orang lain. Bahkan lebih sering beliau justru merendahkan dirinya sendiri, membuat orang lain tertawa, mentertawakan dirinya sendiri. Berbeda ketika kita melihat Gus Miftah, beliau membuat sebuah joke agar orang lain tertawa dengan cara merendahkan orang lain. Ini pelajarannya sahabat TV Al-Waha. Jangan sampai ketika kita humor, bercanda dengan teman kita, kita ingin membuat orang lain tertawa tetapi dengan merendahkan orang lain. Dan itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh para komedian di televisi. Para komedian kalau kita perhatikan, mereka membuat orang lain tertawa itu dengan cara menjelek-jelekan lawan bicaranya. Nah, sahabat TV Al-Waha, mudah-mudahan informasi ini, sekali lagi saya menyampaikan bahwa informasi yang tadi saya sampaikan, obrolan di grup WhatsApp itu bukan untuk membuat atau mendiskreditkan Gus Miftah atau sedang mengungkap fakta, tetapi itu hanya sebuah isu. Sekali lagi, sebuah isu dari sebuah percakapan di grup WhatsApp. Sama sekali bukan sedang menuduh Gus Miftah bahwa Gus Miftah pernah menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk membunuh mantan asistennya. Sahabat TV Al-Waha, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.